Dan saya ingin bertanya lagi nih Bang, tentang rumah-rumah yang ada di sini kenapa bisa berdiri dan siapa yang membangun dan untuk Ini, apa? ini ya Bang ya, sedikit ceritakan. Ini rumah-rumah setelah ada orang yang datang ke sini Oke. bernasar. Ah, Setelah nasarnya terpenuhi, dia datang ke tempat ini lagi. oh, ke tempat ini lagi Dan membuat membangun rumah gitu. Oke. Ah, begitu pun setelah nasarnya terpenuhi ya. setelah nasarnya terpenuhi. Ya, Jadi ada beberapa rumah mungkin sekitar 5 atau 6 rumah tadi saya lihat. ya, Berarti 6 rumah itu nasarnya terpenuhi Bang. ya nasarnya terpenuhi. Nasarnya terpenuhi jadi dia bangun rumah dan katanya nih Bang ya, setiap orang yang terpenuhi nasarnya akan bangun rumah dan juga memotong kambing. Itu Kambing benar ya, nggak Bang? betul betul betul. Betul ya? Betul betul. Ini bisa dibilang semacam kayak pesugihan atau apa sih Bang? Iya, sekarang saya berada di kota Jeneponto, teman-teman. Tepatnya di Sulawesi Selatan. Ya, seperti yang kalian lihat, tempat yang ada di depan saya ini adalah salah satu tempat yang paling sakral di daerah Jeneponto. Balik lagi sama saya, Nedi Angka 12, dan pada saat sore hari ini, teman-teman, saya akan membawa kalian untuk melakukan penelusuran di salah satu tempat yang cukup sakral di kota Jeneponto. Dan di sini, teman-teman, ada satu kolam, konon katanya di situ nggak boleh takabur. Pernah ada kejadian, menurut informasi warga, ada yang ngomong kalau kolam ini itu tidak dalam, sehingga dia lompat dan tidak akan muncul kembali. Dan akhirnya, teman-teman, 1 minggu kemudian dia ditemukan terdampar di pinggir laut. Wow. Ya, seperti yang kalian lihat yang ada di depan saya, teman-teman. Memang, kalau sekilas mata memandang, kalian bisa lihat ini kecil banget. Hanya berdiameter mungkin sekitar 10 kali 7 meter ya. 10 kali 7. Dan di situ ada mata air langsung dari batu, teman-teman. Tapi di sini dipercaya adalah tempat yang paling sakral. Apalagi di sini tuh nggak boleh orang mengucap sembarangan, teman-teman. Ya, terlepas dari kolam ini, teman-teman, ada beberapa bangunan di atas sana, di atas bukit sana itu ada beberapa bangunan yang sering digunakan untuk melakukan sesuatu nasar, teman-teman ya. Ya, orang menyebutnya di sini nasar. Dan dikala kita ingin mendapatkan sesuatu dan hasil itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, biasanya orang yang datang ke sini itu akan melakukan pemotongan semacam kambing, teman-teman. Allahu Akbar. Oke, saya coba untuk naik ke atas rumah-rumah yang dipercaya untuk melakukan nasar tersebut. Sesuai jumlah bangunan yang ada di atas, begitu pula jumlah orang yang melakukan nasar dan terwujud di tempat ini. Allahu alam. Ya, seperti yang kalian lihat, teman-teman. Ini memang seperti kayak bukit batu dan ada beberapa bangunan seperti yang kalian lihat di sana. Coba kita lihat lebih dekat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada di atas dan ada sebelah kiri. Kita coba untuk melihat ke bagian sebelah kiri dulu. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Oke, saya coba naik dan turun di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti yang kalian lihat, teman-teman, di sini tuh ada berbentuk rumah, ya, berbentuk rumah, dan di dalam rumah ini lengkap dengan tempat tidur. Oh, ada sesajen itu. Ya, di sana ada semacam kayak tempat tidur dan di bawah sini ada seperti kayak pembakaran sesajen begitu ya. Ada kelapa muda di sana. Astagfirullah. Dan di sini sama, teman-teman. Ini juga berbentuk rumah. Di sini juga terdapat beberapa sesajen, teman-teman.
Oke. Dan di sini ini paling gokil menurut saya ya, karena ini lengkap dengan ranjang-ranjang besinya, teman-teman. Ala-ala ya ranjang-ranjang dulu ya, mungkin di tahun 2000-an mungkin. Di sini ada satu rumah lagi, tapi rumahnya ini kosong nih, nggak ada sesajen di atas sana. Coba kita spill. Iya, teman-teman. Di sini kosong, nggak ada sesajen. Dan di sini ada satu bangunan lagi. Oh Tuhan, ternyata makam, teman-teman. Assalamualaikum ya dari kubur. Ya, sepertinya ini makam. Oke, ternyata makamnya ini tanpa nama, teman-teman. Dan mungkin ini petilasan mungkin ya. Tapi percayalah teman-teman, lokasi ini nggak sembarangan masuk, jadi mungkin saya nggak bisa ambil video malamnya, teman-teman. Yang penting kalian bisa lihat kalau ada hal-hal seperti ini yang berada di Sulawesi Selatan, teman-teman. Ya, terlepas dari tempat ini adalah tempat yang paling angker di daerah Jeneponto, tapi yang saya sayangkan di sini masyarakatnya, teman-teman. Ya, masyarakatnya itu terlalu lalai. Tempat hal seperti ini yang sering orang kunjungi, banyak banget sampah, teman-teman. Iya, banyak banget sampah. Dan semoga nanti kedepannya masyarakat yang menonton video ini ya, kalian jangan pernah tersinggung, karena ya ada kesadaran kalian untuk membersihkan itu lebih baik, cuy. Oke, seperti yang kalian lihat, saya tadi dari bawah dan ternyata di atas ini masih ada dua rumah. Ya, rumah ini hampir berbentuk masjid, karena di atas sana itu ada kubahnya. Dan di sini di dalam ada bantal, oke. Ada bantal dan di ujung sana ada sesajen, teman-teman. Tapi sayang, beribu sayang, kalian bisa lihat sendiri. Saya tuh nggak bisa spill lebih dekat lagi karena jujur lantainya ini udah lapuk banget, teman-teman ya. Tapi walaupun lapuk, warga di sini yang ingin melakukan nasar, tetap datang ke tempat ini, guys. Terlepas itu keinginannya tercapai atau tidak, dia akan datang dan mencoba terus ke tempat ini. Dan di sini ada satu rumah ya, ini cukup kecil, teman-teman ya, mungkin sekitar 1 meter lebih, ya 2 meter lah bersama atapnya, teman-teman ya. Dan ini kecil banget. Di sini tuh saya langsung ketemu dengan orang asli Jeneponto, sekaligus mereka lebih tahu dan lebih dalam mengetahui sejarah tentang bangunan yang ada di sini, teman-teman. Nah, halo. Abang siapa nih, Bang? DT, Deng Abang Tinggi. Deng Tinggi. Nah, oke, teman-teman, ini Deng Tinggi yang berasal dari Jeneponto, Jeneponto, asli kota Jeneponto. Jeneponto. Bang, saya mau bertanya sedikit, Iya, Bang. kenapa? Nah, ini kan ada beberapa rumah nih saya lihat ya. Tapi sebelum saya bahas tentang rumah, tadi di bawah sana saya melihat ada satu makam. Itu makam siapa sih, Bang? Katanya sih orang sini leluhur ya, orang sini Leluhur. ya, Oh leluhur. gitu. Leluhur. Dan namanya nggak ada, Bang. Saya juga nggak tahu. Oh, Bang. mungkin petilasan Iya, begitu ya. petilasan. Oh, petilasan. Nah, oke, saya sudah paham dengan satu makam yang ada di bawah. Dan saya ingin bertanya lagi nih, Bang, tentang rumah-rumah yang ada di sini, kenapa bisa berdiri dan siapa yang membangun dan untuk apa? Gini ya Bang ya, sedikit ceritakan. Ini rumah-rumah setelah ada orang yang datang ke sini Oke. bernasar. Ah. Yang setelah nasarnya terpenuhi, dia datang ke tempat ini lagi. Oh, ke tempat ini lagi. Dan Membangun membuat- rumah gitu. Oke. Nah, begitu pun setelah nasarnya terpenuhi ya. Setelah nasarnya terpenuhi. Ya. Jadi ada beberapa rumah, mungkin sekitar 5 atau 6 rumah tadi saya lihat. Berarti 6 rumah itu nasarnya terpenuhi, Bang. Ya, nasarnya terpenuhi. Nasarnya terpenuhi, jadi dia bangun rumah. Dan katanya nih, Bang ya, setiap orang yang terpenuhi nasarnya akan bangun rumah dan juga memotong kambing. Itu benar nggak, Bang? Betul. Betul ya? Betul. Ini bisa dibilang semacam kayak pesugihan atau apa sih, Bang?
Kalau saya sih enggak ya Bang ya. Enggak ya? Enggak. Ini cuman adat leluhur. Ya, adat leluhur, Bener. Bang. Nah, Kalau di Jeneponto itu Bang, kental dengan adat leluhurnya Bang. kami Iya, kenal kental ya. sekali. Oh, jadi intinya gini, di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung. Betul sekali, Bang. Keren sekali, Bang. Keren kali, Thank you, Bang ya. Oke, siap. Terlepas dari keinginannya itu tercapai di tempat ini, yang pasti tidak lepas dari campuran tangan Tuhan, teman-teman. Ya, mungkin seperti itu dulu video kali ini, dan buat kalian yang baru berkunjung yang ke-12, saya minta support dari kalian dengan cara like, share, dan subscribe video ini. Saya Nedi yang ke-12 undur pamit. Dari hadapan kalian semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.